Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah orang Islam, dan kebanyakan manusia seperti itu. Kalau salamnya itu nggak kuat, memang nggak didengar dan nggak dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini kita ada Bapak Kang Mas Ustadz Nasihin. Nah, beliau ini sudah sangat viral dalam hal nasihat, ya, nasihat juga edukasi, pembelajaran yang diberikan itu menambah pengetahuan, dan hiburan-hiburan yang ditampilkan itu sangat membuat masukan dan motivasi untuk para netizennya dimanapun kalian berada. Dan di sebelah saya ada Ngaburusut, ya, Ki Mercon. Dan saat ini memang beliau ini memang belum mau juga. Saya udah nasihati tadi, tapi memang belum mau, entah apa maunya nggak tahu. Tapi intinya kayaknya beliau sudah ada maksud tersendiri di balik itu semua. Apa sebenarnya yang diinginkan beliau saya kurang tahu, walau alam. Tapi intinya kita akan coba dengarkan dulu apa yang akan disampaikan para pemanggil jin, setan, hantu, belau, siapa rupanya. Monggo Kang Mas. Jadi begini, yang pertama, Ya. saya ingin terus bertarung dengan Mamas Karyo. Sebelum Mamas Karyo klarifikasi bahwa Ki Mercon lebih jago dan sakti dibanding dengan Mamas Karyo. Bila perlu sekarang kita tempur lagi. Bagaimana? Sulit berkata-kata. Saya sulit berkata-kata. Karena beliau ingin mengajak tempur terus. Apapun yang terjadi mau ngajak tempur. Jadi saya jauh-jauh dari Medan ke Banten hanya ingin mengajak jenengan, mengajak beliau ini ke jalan yang lebih baik. Tapi beliau memang pengen perang terus. Apa sebabnya jenengan pengen ngajak perang saya? Hanya kepingin dianggap sakti? Karena saya lebih sakti. Oh, dibanding kalian itu yang di YouTube itu. Iya. Beliau lebih sakti daripada yang di YouTube. Jadi intinya beliau ingin dianggap sakti, atau ingin terlihat sakti, atau memang sakti beneran. Tapi saya bilang ini sakti beneran karena bahaya, dekat beliau bisa meledak. Iya. Itu yang di belakang sumbu itu dari mana, di bawah? Di bawah. Tinggal sudut aja nanti. Tinggal sudut aja. Iya, meledak itu. Oke, siap. Nah, kelanjutannya ini pemirsa ya. Sebelum kita memikirkan hal-hal yang tidak baik, kita monggo kita dengarkan dulu wejangan-wejangan dari Kang Mas Nasihin supaya bisa merubah pola pikir Ki Mercon yang memang agusut. Apabila wejangan dari Ustadz Nasihin bisa meluluhkan hati saya, maka saya akan nurut terhadap Mamas Karyo dan Ustadz Nasihin. Ya, jujur ini Kang Mas Nasihin ini datang untuk memberikan wejangan-wejangan untuk Mamas pribadi, untuk Ki Mercon. Monggo Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pesan saya untuk Ki Mercon dan juga Mamas Karyo ya. Ketika di dalam kehidupan manusia ada suatu pertikaian, kesalahpahaman, atau yang saat ini memiliki sebuah keilmuan ya, kita sebenarnya keilmuan itu bukan digunakan untuk saling perang ya, tapi untuk saling membawa diri kita menjadi orang yang bermanfaat ya. Jadi ketika terjadi kemarin, saya sempat melihat juga ya, Mamas Karyo sama Ki Mercon saling serang-serangan ya. Sebenarnya itu
Kalau kata saya tidak ada guna. Kita makhluk hidup, hidup hanya sekali kan. Iya. Ketika kita hidup sekali, kita manfaatkan untuk hal-hal yang berguna ya. Jadi ketika kita nanti mati dalam keadaan bertengkar ya, Allah tidak ridho dengan kehidupan kita, otomatis ya api neraka lah jaminan kita ya. Jadi pesan saya untuk Ki Mercon ya, ketika Mamas Karyo datang jauh-jauh dari Medan datang ke Banten untuk menjalin silaturahmi ketika ada suatu kesalahpahaman ya. Nah, jadi Ki Mercon ini haruslah berendah hati ya. Janganlah kita merasa diri kita paling sakti, paling hebat, karena suatu kesaktian, kehebatan itu hanya milik Allah ya. Kita sebagai hamba Allah ini tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Bahkan kita mengedipkan mata sekalipun itu atas izin Allah ya. Jadi ketika kita merasa diberikan kelebihan oleh Allah, kita bisa ini, bisa itu ya. Bahkan bisa serang-serangan jarak jauh ya. Itu sebenarnya itu suatu hal-hal yang bisa dibilang pengaruh dari iblis ya. Jadi seorang yang berilmu itu akan diuji oleh Allah dari keilmuannya. Tapi kalau orang yang tidak berilmu diuji dari kebodohannya. Nah, seperti Ki Mercon dan Mamas Karyo ya, Allah berikan suatu kelebihan, suatu kemampuan itu digunakan untuk kebaikan, untuk menolong sesama manusia ya. Jadi kita jangan adalah saling bertikai ya. Kita ini kalau Allah berikan suatu kelebihan, kita manfaatkan. Jadi ketika manusia itu hidup di dunia ini bisa bermanfaat bagi orang banyak, insya Allah ketika kita meninggal dunia banyak orang yang mendoakan kita. Karena percuma kita Allah titipkan sebuah ilmu tapi digunakan untuk kesombongan ya. Pesan saya itu untuk Ki Mercon ya. Insya Allah mudah-mudahan Ki Mercon ini lebih baik lagi ya. Digunakan ilmunya untuk kebaikan. Karena Ki Mercon ini suatu bisa dibilang Allah sudah sayang sama Ki Mercon. Allah titipkan suatu kemampuan ya. Tapi ada iblis yang mendekati sehingga kemampuan itu digunakan untuk saling serang. Ya, gitu. Nah, jadi datangnya Mamas Karyo ke Banten ya, menemui Ki Mercon. Nah, jadi niat Mamas Karyo itu untuk menjalin silaturahmi. Ketika ada suatu kesalahpahaman, ya Ki Mercon juga harus saling bisa berendah hati ya. Ketika Mamas Karyo datang untuk silaturahmi, dihargailah ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan saling menjalin silaturahmi ini akan memberikan keberkahan dalam hidup kita ya. Jadi ketika kita mempunyai suatu kemampuan, insya Allah nanti kita adanya suatu perkumpulan ya, adanya suatu pertemuan, insya Allah kita bisa saling membantu. Suatu saat umpama Ki Mercon ini mendapat suatu serangan dari perguruan lain. Nah, ketika saling menjalin silaturahmi kan insya Allah Mamas Karyo bisa membantu. Dan begitupun sebaliknya, Ki Mercon atau Mamas Karyo punya suatu serangan hal-hal dari perguruan lain ya, insya Allah Ki Mercon bisa saling membantu. Yang mana hidup kita bersaudara ini sangat bermanfaat ya. Kita pergi kemana-mana insya Allah ketika kita saling menjalin silaturahmi, insya Allah hidup kita akan nyaman ya. Insya Allah dunia dan akhirat hidup kita terjamin ya. Allah ridho dengan kehidupan kita. Jadi gimana untuk Ki Mercon ini keterusannya ini setelah dengarkan Mamas Karyo datang ya? Dengarkan. Sebenarnya begini, saya ini menyadari dan meyakini bahwasanya benar yang dikatakan oleh Mamas Karyo dan Ustadz Nasihin. Saya juga mempercayai keilmuan kalian berdua luar biasa menurut saya. Tapi saya ini stres. Nah, kalau memang kalian berdua itu mempunyai ilmu yang luar biasa, kenapa di saat saya melawan dukun-dukun santet seperti Ki Jahanam yang susah ditaklukkan, kalian tutup mata? Makanya saya menyerang kalian. Kenapa kalian tidak mau membantu saya? Itu inti permasalahan. Nah, ternyata permasalahannya beliau minta bantuan, tapi Ustadz Nasihin, mungkin Kang Ujang, Ya, mungkin Gus Idris, mungkin Mas Karyo tidak mau membantu, malah tutup mata sibuk dengan diri sendiri. Bener lah? Iya, betul. Iya. Oh, jadi Ki Mercon ini merasa bahwa Ki Mercon ini tidak diperdulikan sama spiritual lainnya gitu ya. Oh, gitu ya. Atau sesama seperjuangan, tapi ketika Ki Mercon sedang diserang, termasuk saya, Mamas Karyo ini seolah-olah tidak membantu begitu. Tidak Jadi- membantu. jadi Seperti itu. Padahal udah mau mati gitu ya. Iya. Kenapa nggak mati sekalian, Ki? Jangan. Oh, jangan. Karena banyak yang sayang sama Oh, Ki masih Mercon. banyak yang sayang. Jadi begini ya, saya jelaskan. I love you, Pul. I love you. Ngaburusut. Ngaburusut. Saya jelaskan ini, Ki Mercon. Gini, saat jenengan itu menghadapi kesulitan,
percayalah dengan satu hal, bahwasanya Allah tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Sedangkan kalau jenengan mengharapkan ataupun ingin dibantu, pikirkanlah bahwasanya saat itu jenengan sedang berjuang di jalan kebenaran, dan dibalik itu kami juga berjuang di jalan kebenaran. Jenengan yang mungkin terhimpit dari musibah, terhimpit dari cobaan, dan bahkan hampir mau mati walaupun nggak jadi mati, di situ juga kami mengalami hal yang sama. Karena kita semua sama-sama berjuang di jalan yang diridhoi Allah. Nah begitu, jangan terus seujon. Langkah selanjutnya bagaimana apabila saya kesulitan mentok dalam menghadapi dukun? Apakah ya saya minimal minta doa lah. Oke, kalian siap. kan susah dihubunginya. Saya harus turun gunung menemui kalian. Saya waktu terjadi pertarungan dengan Ki Mercon, Ki Mercon mengirimkan pocong dari Banten ke Sumatera Utara. Selanjutnya beliau ini menyerang dengan 1000 pasukan bawah tanah. Bukankah begitu? Betul. Jenengan tahu nggak pasukan di sana lebih besar? Tahu. Jadi kalau jenengan itu mau menggrebek ataupun mau jumpai yang benar-benar asli dukunnya, ya ini jujur saya sampaikan bahwasanya kita itu kan YouTuber. Tidak semua yang kita cari itu benar. Kalau memang yang benar ketepatan, jenengan bisa kontak dulu Mas Karyo, Kang Ustadz Nasihin, Kang Ujang atau Gus Idris. Tolong saya ingin melanjutkan perjuangan dan menghabiskan yang namanya Mbah Koleng atau Mbah Koling, nggak tahu lah ya, ataupun Mbah Keling, kita nggak tahu. Tapi intinya kalau sudah jenengan kontak, silakan langsung aja. Ribuan bahkan jutaan pasukan siap mati untuk membela kebenaran dan membantu Ki Mercon dalam menegakkan keadilan. Gimana? Siap. Kan jenengan pasukan goib banyak, jadi tinggal kita bantu dari pasukan-pasukan goib. Ini cukup orang berilmu tinggi yang tahu. Ya. Berarti semua ini salah paham. Salah paham. Jadi jangan kayak gitu lagi. Nggak baik. Berusut. Mau berusut. Iya, siap. Gimana Kang Ustadz Nasir? Ini gimana? Bagusnya dikasih apa nih beliau ini? Jadi untuk Ki Mercon kan sudah mempunyai suatu kelebihan yang sangat luar biasa ya. Iya. Jadi insya Allah kita sama spiritualis ya saling mendukung saja yang pertama ya. Jadi ketika ada suatu hal kesalahpahaman, jadi insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi suatu pelajaran ya. Insya Allah nanti komunikasi kita saling lebih erat lagi gitu ya. Jadi insya Allah ketika ada serangan-serangan yang sangat luar biasa, umpama seperti kemarin ya, Ki Mercon ini diserang energi yang sangat luar biasa itu, tidak mampu menahan sendiri ya. Tapi insya Allah nanti dengan adanya suatu kita silaturahmi ini ya, suatu kebaikan ini insya Allah Allah ridho, dan akhirnya dengan pertemuan ini mungkin dari jalan Allah ini ya. Iya, benar. Jadi Ki Mercon ini sudah rencana Allah sebenarnya ya. Ketika Ki Mercon kemarin diserang, tapi tidak ada yang membantu, tapi Allah sekarang menyatukan kita ya. Jadi insya Allah Ki Mercon ya, untuk perjalanan ke depan kita, perjuangan kita, tujuan dakwah kita, insya Allah dengan adanya suatu silaturahmi insya Allah lebih erat lagi, lebih kuat lagi ya, untuk menegakkan suatu kebenaran ya. Jadi berarti kalau kita berkelahi, para kuntit itu yang malah senang gitu ya? Ya senang. Makin gembira mereka. Karena mereka mengadu domba. Bahkan mereka komen itu, Allah itu Ki Mercon sama Mas Karyo settingan. Itu pasti seperti itu. Karena orang itu akan mengadu domba. Yang sana mengadu, dombanya jadi kita. Karena ulah Ki Mercon, banyak orang para YouTuber ataupun santri-santri saya, terutama Mas Rey kemarin sampai sesat, udah gitu macam Mbak Blangkon sakit beberapa hari, udah gitu yang lain-lain, Kang Oman juga, Sapu Lidi juga, mereka bingung karena kekuatan Ki Mercon ini bisa mengelabuhi dan menghancurkan perjalanan-perjalanan mereka. Ini luar biasa Ki. Bagaimana kehebatan itu? Kita foto-foto monggo nang dalane Gusti Allah. Gimana? Baik. Cocok. Saya nggak mau lagi itu Mas Re yang lain-lain itu buat konten yang menjatuhkan lagi. Saya mulai sekarang coba yuk kita ikat silaturahmi. Insya Allah para pecinta-pecinta Mas Karyo ini ya, seluruhnya melihat konten Ki Mercon dengan Ustadz Nasihin yang ada di sini,
Semoga para pecinta Mas Karyo bisa sedekah dan bisa ikut menimba ilmu di video-video yang ditampilkan Ki Mercon dan Ustadz Nasihin. Dan jangan pernah ragu untuk sedekah. Ini saya pecinta Mas Karyo, saya tekankan ini. Jangan takut untuk subscribe, karena subscribe itu adalah sedekah. Alhamdulillah pecinta Mas Karyo ini suka dengan orang-orang yang memang benar-benar berjalan di jalan yang diridhoi Allah. Insya Allah para subscriber Mas Karyo akan melanjutkan, mendukung, mendoakan tugas Ki Mercon. Itu pasti. Kalau memang begitu, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Ya. Yang pertama, permohonan maaf saya kepada guru besar Sendang Sejagat, yaitu Mas Karyo. Saya mohon maaf apabila dari awal sampai akhir telah melukai Mas Karyo dan para fans Mas Karyo dimanapun berada. Saya minta dimaaf dan dimaklum karena saya mungkin baru dalam dunia seperti ini. Mungkin Mas Karyo kan yang lebih senior, Ustadz Nasihin lebih senior, kan saya baru gitu. Jadi belum punya pengalaman. Untuk itu Ki Mercon tetap kedepannya pengen dibimbing seperti itu. Oh, monggo. Jadi kalau memang sudah seperti itu, sesungguhnya Allah itu maha pengasih, sesungguhnya Allah itu maha pemaaf, dan sesungguhnya Allah itu maha segala-segala di atas segalanya. Jadi apa yang sudah menjadi hajat dan niat Ki Mercon, yaitu ingin meminta maaf, termasuk kepada antek-antek Mas Karyo ya. Tolong dilihat ini dan saksikan beliau, lihat hatinya. Jangan lihat wajahnya seperti keripik, tapi lihatlah hatinya yang seperti wow, luar biasa ya. Jadi semoga kalian semua, kita semua bisa mengikat silaturahmi. Dan di sini ada Ustadz Nasihin, kemungkinan akan memberikan wejangan-wejangan, terutama kami pribadi dan untuk para netizen ya. Dan kepada pecinta Mas Karyo, semoga Ustadz Nasihin bisa memberikan sedikit wejangan. Monggo Kang Mas. Ya, untuk sahabat-sahabat subscriber pecinta Mas Karyo dan Ki Mercon ya. Jadi tetap dukung beliau ya, karena beliau itu saat ini sedang berdakwah dalam dunia keilmuan ya. Jadi ketika Allah menitipkan suatu keilmuan, kelebihan pada Mas Karyo dan Ki Mercon, jadi untuk para sahabat semua dukung beliau, doakan mudah-mudahan perjalanan beliau untuk kebenaran itu diridhoi Allah dan diberikan kelancaran serta berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berkat dari dukungan dari para sahabat semua, sehingga Mas Karyo dan Ki Mercon ya, termasuk diri saya, selalu perjalanan dakwahnya diberikan kelancaran ya. Untuk para sahabat ya, terus jangan pernah bosan-bosan ya, karena kami di sini semua berjuang dalam bidang keilmuan, yang mana keilmuan ini akan menjadi suatu manfaat jika video-video yang ditampilkan beliau-beliau semua ini, termasuk diri saya, tidak bermanfaat, jadikanlah sebagai hiburan semata ya. Tapi kalau ketika video ini menjadi suatu hal yang bermanfaat, jadikanlah ilmu atau yang dikatakan itu suatu pemahaman dalam diri kita, insya Allah akan menjadi hidup yang lebih bermanfaat. Jadi untuk para sahabat semua, kita harus selalu berpikir positif ya, buang semua hal-hal negatif dalam diri kita. Karena ketika kita berpikir positif, insya Allah suatu kebaikan akan dapat untuk diri kita. Jadi untuk para sahabat ya, tetap berpikir positif dengan perjuangan beliau-beliau ini ya. Karena beliau ini suatu hal yang sangat luar biasa sekali ya. Diberikan keilmuan oleh Allah, diberikan kelebihan dan dimanfaatkan untuk masyarakat, untuk kepentingan orang banyak ya sahabat ya. Jadi begitu Mas Karyo ya dan Ki Mercon. Oke, saya sangat puas kalau seperti begini. Intinya Mas Karyo memaafkan saya apa? Wah, saya pengen permasalahan kita jangan sampai dibawa ke akhirat. siap pemirsa, para netizen, pecinta Mas Karyo, pecinta daripada Ki Mercon, pecinta dari Kang Nasihin ya, Kang Ustadz Nasihin. Dengarkan satu hal. Para pecinta Mas Karyo pasti tahu bahwasanya seorang Mas Karyo itu sebenarnya sudah memaafkan Ki Mercon jauh sebelum saya mengenal beliau. Jadi jangan pernah tanyakan dimaafkan atau tidak, karena maaf saya itu sudah saya sediakan jauh sebelum mengenal Ki Mercon. Alhamdulillah kini beliau menjadi saudara. Coba letak ya. Orang ya. Siap. Kini beliau alhamdulillah sudah
bener-bener ini semangat toh. Semangat. Nggih. Oke, para pecinta Mas Karyo, saksikan channel Ki Mercon, saksikan channel Kang Ujang, dan semoga Kang Nasihin ya, Kang Nasihin, semoga ini bisa menjadi edukasi pembelajaran, masukan, pengalaman juga pengetahuan untuk kita semua. Semoga kalian semua pecinta Mas Karyo bisa membantu ataupun berbagi atas apa yang kalian tonton. Cocok nikmati, nggak cocok abaikan. Suka di subscribe, nggak suka biarkan. Intinya kami di sini hanya ingin berjihad untuk memberikan suatu masukan-masukan positif ataupun dakwah di jalan Islami karena Allah Ta'ala. Dan semoga apa yang kalian perbuat ini diridhoi oleh Allah Ta'ala dan didukung oleh para netizen. Tanpa kalian kami nggak ada apa-apanya. Jadi berhubung sebelum mau waktu sholat Jumat nih, monggo kita akhiri aja, Ki. Oke, saya di sini Mamas Karyo, channel Mamas Karyo, dan Ki Mercon Official juga Padepokan Al Hikmah Qalbun Salim, Kang Ustadz Nasihin ya. Iya, yang saya sendiri. Iya, mengucapkan salam persaudaraan sedunia saudaraku semuanya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sendang sejagat dari Stabat, santrinya banyak dari timur sampai barat, saling mengikat silaturahmi sangat erat. Ini PSS Padepokan Sendang Sejagat, kebatinan pernafasan sampai merogoh sukmo, sakit dipelajari dening tiang sedaya sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jari basing suiki saktine mantra jebol, penyakit medis ada jamu multifungsi, tumor liver, lumpuh kencing manis bisa diatasi. Registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah, nggak pakai ritual rumit, ku bilang ini luar biasa. Sendang ini sendang sejagat, Padepokan Sendang Sejagat ya dari Stabat. Sendang ini sendang sejagat, Padepokan Sendang Sejagat ya dari Stabat. What's up bro? Ayo coba sini dan terjadi santri di PSS kita, saling belajar. Ada 3 paket yang gak bikin dompet jadi kurus, ilmunya bermanfaat dicoba karena ini bagus. Mamas Karyo guru besar di PSS, belajarnya sangat simple, nggak bikin otak jadi stres, amalannya multifungsi. Ayo kawan registrasi, insya Allah semua masalah bisa teratasi. Kebatinan pernafasan sampai merogoh sukmo, sakit dipelajari dening tiang sedaya sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jari basing suiki saktine mantra jebol, penyakit medis ada jamu multifungsi, tumor liver, lumpuh kencing manis bisa diatasi. Registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah, nggak pakai ritual rumit, ku bilang ini luar biasa. Sendang ini sendang sejagat,